Biasanya kalau di rumah, kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan? Ada di sini yang kegiatannya seharian tidur. Ada? Masa iya seharian tidur? Nggak mungkin lah. Atau ada yang seharian main HP? Ada? Enggak ya, nggak mungkin. Pasti ada kegiatan lain juga yang dilakukan selain main handphone. Ada belajar, ada apa lagi? Ada makan, tidur siang, bantu orang tua. Itulah kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah. Oke, sekarang di buku tema di halaman 68 itu ada kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di rumah, dan ini adalah kegiatan yang baik. Oke. Kegiatan yang pertama yaitu mengetuk pintu atau mengucap salam. Jadi kalau pulang sekolah nggak langsung buang tas, enggak, tapi ketok pintu dulu. Selamat siang mama, selamat siang papa. Nah, itu dia, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, melepas sepatu. Jangan langsung masuk menggunakan sepatu. Harus dilepas sepatunya, lepas sendiri. Anak kelas 1 harus mandiri. Harus bisa pakai sepatu dan lepas sepatu sendiri. Kemudian yang ketiga, meletakkan sepatu di tempatnya. Tempat sepatu di mana? Di rak sepatu. Kalau bukan rak sepatu, ditata rapi di depan rumah. Biasanya seperti itu kan? Nah, anak-anak, kalau anak-anak pulang sekolah, biasanya kalian tata sepatu kalian di rak sepatu atau dibuang aja, dilemparin aja, udah biarin, digigit anjing biarin, nggak apa-apa. Ntar beli sepatu baru lagi. Ada yang seperti itu? Pasti nggak ya? Ya. Kemudian mencuci tangan. Ini kebiasaan yang baik loh. Karena ketika kita berada di luar rumah, kita nggak tahu tangan kita ini sengaja pegang apa, pegang kursi, pegang meja, atau pegang tangan orang lain, atau tangan kita juga terkena debu ya. Jadi sebaiknya ketika sampai di rumah, tangan kita harus dicuci. Nah, kemudian kaki juga jangan lupa dicuci. Biasanya kaki kalau terlama di sepatu itu, ya maksudnya terlalu lama memakai sepatu, kadang-kadang ada aroma-aroma yang tidak sedap. Jadi kalau pulang sekolah jangan lupa cuci kaki juga. Kemudian, wah ini karena dia beragama Islam, makanya di sini salat zuhur. Kalau kita yang beragama Kristen berarti ada waktunya untuk berdoa, ya. Mau kapanpun waktunya, kita ada sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Bersyukur karena diberikan kekuatan, bersyukur karena masih diberikan nafas, bersyukur karena kita masih hidup sampai hari ini. Nah, itu makanya kita harus punya waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Selain waktu tidur, waktu makan, dan bangun tidur ya. Nah, kemudian makan siang sambil duduk. Biasanya ada yang makannya sambil berdiri atau juga tiduran. Jadi makanannya di atas meja, makan dulu baru tiduran sambil nonton TV. Nah, it's not good, itu tidak baik. Nah, kemudian mencuci piring. Nah, kalau piring makannya sendiri, anak-anak bisa bantu orang tua untuk mencuci piring tersebut. Biasanya kan piring kotor pasti udah diberesin sama mama, tapi ketika kamu pulang sekolah, kamu makan, tersisa piring kamu, maka sebaiknya kamu belajar untuk membantu mama mencuci piring kamu sendiri. Nah, terus membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya untuk buang sampah namanya apa? Tempat sampah atau tong sampah. Buang sampah di tong sampah atau tempat sampah. Jangan buang sampah di kamar. Buang sampah di
depan rumah biarin aja, atau buang sampah di jalanan. Nah, itu kebiasaan yang buruk. Anak-anak, ibu mau kasih contoh. Ibu bukan memuji diri sendiri atau bukan mau menyombongkan diri, tapi ibu mau kasih tahu. Biasanya Bu Susan kalau kemana-mana makan sesuatu atau ada sampah tisu yang baru selesai dipakai, terus Bu Susan mau buang tapi nggak ada tempat sampah, maka sampah tersebut Bu Susan simpan di dalam tas Bu Susan. Simpan di tas, tunggu sampai ada tempat sampah, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi anak-anak usahakan untuk melakukan hal-hal kecil yang bersifat positif. Nah, meskipun kecil tapi berdampak positif, bersifat positif, maka itu baik untuk kita dan juga baik untuk orang lain. Selain baik untuk kita, itu juga bisa jadi contoh dan jadi teladan untuk orang lain. Oke, anak-anak, itu adalah kegiatan baik yang biasanya dilakukan di rumah. Kalau ini kegiatan baik, kalau kegiatan yang tidak baik apa aja? Nonton TV sampai larut malam, main HP sampai tengah malam, apalagi? Tidak mau makan, sibuk main HP aja, apalagi? Tidak mau membantu orang tua, maunya bermain saja, tidak mau belajar, biarin aja mama yang tulis PR-nya. Wah, kalau biarin aja mama yang tulis PR-nya, ya udah mama aja yang sekolah, ya kan anak-anak? Nah, jadi jangan malas. Kalau ada tugas, anak-anak sendiri yang kerjakan. Boleh minta bantuan orang tua, tapi minta bantuan untuk mengajarkan, untuk membina, ya anak-anak ya. Oke, sekarang kalian bisa buka di halaman 70. Kalau kegiatan tadi, ya. Nah, kalau tadi tentang kegiatan di rumah itu pelajaran PKN, ya. Nah, kemarin juga kita sudah pelajari tentang kegiatan di rumah itu. Sekarang kita lanjut di halaman 70. Buka di halaman 70. Sudah? Coba lihat. Menurut pendapatmu, apakah yang dilakukan Rasti merupakan kegiatan yang baik? Ya, banyak kegiatan baik yang dapat dilakukan di siang hari. Lakukan diskusi bersama kelompok belajarmu. Ini tidak perlu ya. Nah, menurut anak-anak, bagaimana cara melaksanakan kegiatan baik tersebut? Misalnya, untuk makan siang, menu apa saja yang harus kita siapkan? Itu kegiatan yang baik ya. Biasanya kalau untuk makan siang, menu yang baik atau yang sehat adalah makanan yang bergizi. Nah, makanya ini ada contoh di halaman 70. Menu 4 sehat dan 5 sempurna ini adalah makanan yang bergizi. Oke. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang tadi pelajaran PKN. Kita masih di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ya. Oke. Dan ini ada menu 4 sehat, 5 sempurna. Menu 4 sehat, 5 sempurna itu terdiri dari apa aja? Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok itu termasuk apa saja atau terdiri dari makanan apa aja? Makanan pokok. Itu bisa nasi, roti,
jagung. Siapa lagi itu? Kalau Bu Susan atau kalau orang Maluku makanan pokoknya itu sagu. Nah, jadi sagu itu nanti diolah jadi papeda. Nah, bukan papeda yang kalian sering makan di sekolah ya, bukan. Nah, kalau di tempat Bu Susan itu papeda itu dia sejenis kayak lem gitu. Nah, itu dia makanan pokoknya. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk. Selain makanan pokok, kalian juga harus makan makanan yang terdiri dari lauk pauk. Lauk pauk. Lauk pauk ini apa aja? Oh, banyak. Ada telur, terus ada daging, bisa daging ayam, daging sapi, daging B2, ya daging. Kemudian ikan, terus tahu dan tempe. Tahu, tempe. Ini adalah lauk pauk. Yang ketiga adalah sayur mayur. Sayur mayur. Wah, kalau bilang sayur mayur pasti anak-anak udah mulai berpikir, aduh malas banget sih makan sayur. Kan ada yang seperti itu kan, gak suka makan sayur. Dulu kalau waktu kakak-kakak kalian yang kelas 2 itu masih kelas 1, mereka ibu suruh bawa makanan sehat 5 sempurna. Jadi disuruh bawa sayur, disuruh bawa lauk, disuruh bawa susu, bawa buah-buahan. Nah, kalau mereka bawa sayur, sayurnya nggak dimakan karena mereka nggak suka makan sayur. Nah, tapi Bu Susan suruh makan sayur. Kalau nggak mau makan sayur, ya udah belajarnya di luar aja. Sayur itu baik untuk kesehatan kita karena mengandung vitamin. Terus seratnya juga baik untuk pencernaan kita. Selain itu ada sayur juga yang bagus untuk mata. Apalagi kita yang suka banyak nonton handphone, nonton YouTube di handphone. Harus banyak-banyak makan sayur dan buah. Nah, ini dia. Sayur mayur itu ada sayur apa aja? Pasti anak-anak tahu lah. Bayam, kangkung. Sayur yang ada lagunya, sayur apa itu? Sayur kol. Terus apa lagi? Wortel. Nah, anak-anak juga bisa lihat contohnya di halaman 70. Itu ada bermacam-macam sayur. Ada kembang kol, ada tomat, ada seledri, ada kacang panjang, ada sawi putih, terus ada sari keriting. Banyak banget macam-macam sayur. Wah, kalau ada daun singkong, ada apa lagi? Timun. Wah, banyak banget sayur. Ada sayur matel. Nah, pokoknya banyak banget sayur-sayuran. Nah, kemudian selain sayur mayur ada juga yang keempat yaitu buah-buahan. Wah, kalau ini mah semua orang juga tahu. Iyalah, kan gampang ini. Sering banget dijumpai, bahkan sering banget anak-anak nikmati. Dan gak pernah ada yang bilang gak suka makan buah. Pasti semuanya suka makan buah. Buah yang paling disukai apa? Apel, semangka, pisang, oke, dan lain-lainnya. Bisa lihat di halaman 71. Ada pir, ada melon, ada pepaya. Kemudian bukan cuma 4 ini, tapi ada yang kelima yaitu yang untuk menyempurnakannya yaitu susu. Ya, susu. Makanya disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Karena ini termasuk makanan yang sehat
Kalau ditanya, makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa aja? Makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Ingat ya anak-anak? Oke? Sip. Sekarang halaman 71 bagian bawah, kalian menyusun kalimat. Nah, ini gampang sekali. Kalian cuma perhatikan kata-katanya, kemudian susun dengan disusun menjadi kalimat yang kalimat tentang menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, Ibu kasih contoh. Yang pertama, hidup makanan butuh makhluk. Hidup makanan butuh makhluk. Kalau disusun jadi apa ya? Hidup makanan butuh makhluk. Ada yang tahu? Kalau disusun jadinya makhluk hidup butuh makanan, ya. Makhluk hidup butuh makanan. Sip? Bisa? Kerjakan ya. Bisa ya? Oke. Sekarang kerjakan halaman 71. Dan selain itu, tugas buat anak-anak, kalian bisa kasih tahu ke orang tua untuk memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi bisa besok ya, di foto makanan 4 sehat 5 sempurna yang disediakan oleh orang tua. Nggak usah banyak-banyak jenis buah, nggak usah banyak-banyak jenis sayur, atau nggak usah banyak-banyak jenis lauk. Yang penting makanannya itu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, dan ada susu.